bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gate 48. Kian 98,7 FM DJ Sore, Patra sama Reza udah siap untuk ngobrol-ngobrol barengan sama member JKT48. Kali ini ada Shania Gracia dan juga Gita Sekar Andarini. Mantap. Halo. Ibarat timnas kita kedatangan Jai Ijes di sini. Kapten bro. Yang Jai Ijes kan Cigre ya. Berarti Gita tuh akan menjadi Orat Mangun ya. sayap kiri. Sayap kiri. Tapi sekali lagi kita ngucapin selamat sudah terpilih menjadi 12 orang di Senbatsu kemarin ya. Thank you Kak. Tapi buat Shania Gracia Cigre, ini udah kesekian kalinya lu kepilih. Ya kan, bener kan? Puji Tuhan, iya. Keberapa kali? Lu berapa kali ikut SSK dan berapa kali kepilih? Ikut Sosenkyo tuh kalau nggak salah 6 kali. 6 kali. Terus masuk Senbatsunya 5 kali. Tambah 6 kali. Ya? Iya benar. Jadi apa bedanya Senbatsu kemarin dibandingkan dengan Senbatsu yang udah lo lewat 5 Senbatsu sebelumnya? Dari pemilihannya atau iya dari yang lo rasain aja dari overallnya iya, gitu. dari experience yang lo rasain aja sepanjang Senbatsu tahun kemarin. Oh, experience-nya menurut aku tahun ini lebih wow karena JKT48 juga tahun ini lebih banyak banget kan Iya sih fansnya benar. tuh di semua kalangan. Terus juga kalau dilihat dari jumlah vote juga udah beda banget kan sebenarnya. Udah kayak yang tahun ini Sosenkyo tuh vote-nya udah tinggi banget lah istilahnya. Gitu. Terus apa ya? Semangat dari fansnya tuh bener-bener nyata adanya gitu loh. Iya. Kayak untuk mendukung Oshi-Oshinya juga di sini. Terus juga apalagi banyak anak-anak baru kan yang baru masuk Senbatsu tuh ada kayak Lia, Onil. Terus juga yang masuk Sosenkyo sebenarnya banyak banget mereka mereka semua kayaknya mostly baru pertama kali masuk. Oh gitu banyak yang baru dari pertama yang kita kali interview sih kemarin baru pertama kali. Iya benar semua kan perdana semua kan. Jadi senang banget atmosfernya, fansnya seneng, membernya juga seneng gitu. Iya. Kelihatan dari member-membernya juga seneng ngelihat fansnya yang kemarin datang waktu di ini ya. Indonesia Arena ya. Iya. Senengnya karena 10.000 tuh kan nggak cuma fans doang, ada orang yang mungkin baru perdana, ada Najwa Shihab di sana. Betul sekali. Barengan sama tim narasi. Itu tuh ngelihat point of view gitu sebenarnya gue penasarannya bukan cuma ketika nonton videonya, tapi penasaran kameramennya gitu-gitu ekspresi gimana? Wah, ternyata seheboh ini ya. Bisa jadi ya. Iya. Kalau lu gimana gitu dengan ini Senbatsu kedua ya berarti ya kemarin ya? Ini hitungannya aku ikut SSK-nya udah 3 kali, cuma baru masuknya yang sekali ini. Gimana rasanya setelah 2 kali kemarin ikutan akhirnya kepilih yang ketiga? Waktu yang awal-awal kan itu karena aku baru masuk, jadi mungkin aku belum terlalu ngerti ya kayak aku harus apa yang harus aku lakukan untuk Senbatsu ini, Sosenkyo ini. Terus pas udah kesini udah agak lama juga di JKT, jadinya udah ngerti ternyata aku harus ngelakuin ini yang terbaik buat fans aku, buat aku juga. Jadi dapat peringkat segini di Senbatsu single ke-26 ini aku juga kayak ternyata rasanya begini, seneng banget, terima kasih banget. Rasa terima kasih sih yang lebih aku rasain, kayak aku harus mengekspresikan rasa terima kasih aku lebih lagi kepada yang udah mendukung aku gitu. Dengar-dengar Mahadaya Gitanya makin besar ya sekarang ya. Waktu lagi nyanyi lagu apa? Arah Cinta dan Balasan. Gila, gue udah tahu sekarang. Tapi ini juga dari behind the scene kita udah tahu gara-gara mereka berdua yang ini yang kemarin kita pelajari. Terus gimana sih? Ya lupa lah. Itu part yang kalian berdua. Iya. Itu kemarin kan di behind the scene soalnya ada itu part berdua tuh. Gini. Terus kita ke atas. Gini terus gini. Baru gini. Tos dada kan? Iya, tos dada terus nih. Aku nggak tahu sih respon istriku gimana ya.
Aku nggak tahu ya gimana. Kemarin kita udah hafalin loh. Hari ini kita lupa lagi. Kita segitu susahnya ngafalin koreo ya ternyata ya. Kita nggak expect kakak bakal tahu Korea itu sih sebenarnya. Jujur kita juga ini emang banyak hal yang kita lewatin sih. Sebenarnya gini, kan kita juga riset dari behind the scene. Sebenarnya menurut kita itu yang paling gampang dihafalin. Betul. Kita udah nyoba kemarin. Ternyata hari ini kita lupa lagi. Kayak menurut kita tuh koreografi tuh hal yang susah ya, karena kan kita bukan dancer ya. Jadi kayak buat kita, apalagi setelah tahu cerita kalian tuh yang abis dikasih tahu malamnya menang, langsung oke besok kalian akan berangkat ke Perth dan harus ngafalin koreonya, ngafalin lagunya. Susah loh, jadi kayak hebat sekali. Dan surprisingly kalau kita tanya dari yang 4 member kemarin yang udah datang sini dan kita lihat behind the scene ya, menurut kalian koreo yang sekarang tuh sebenarnya bukan hitungan yang terlalu sulit lah ya. Iya kan, karena secara vibe begitu musik ini kalian udah kayak autopilot. Tahu lah gerakannya. Bener ya? Bener. Gimana menurut kalian, susah apa enggak? Dari skala 1 sampai 10 koreo dulu. Koreo susah atau enggaknya? Levelnya tuh kan 7/10 nggak sih? Keren. Gila, kita ngafalin gini aja ngapal. Buat kita 12 dari 10 lewat. Tapi kita hafal kok yang hafal. Mundur-mundur kita hafal. Gini kan udah bisa. Mundur-mundur kita bisa. Mundur-mundur udah bisa kan? Udah bisa. Gini kita bisa. Jujur kalau kita siaran bukan di meja, gue udah lakuin. Apresiasi. Gini kita mundur-mundur sih udah bisa. Nih, sama sekalian gue mau ngasih tahu lagi sedikit ya. Gue nonton premiernya. Sampai di foto yang biar ada buktinya. Terima kasih. Terima kasih loh Kak. Gue like ya kan. Tapi gue nontonnya pas ketika bini gue mandi ya. Jadi gitu. Tapi gimana kemarin hari Sabtu perdana dibawain depan fans kalian si lagu #ku sangat suka? Seru banget karena respon dari fans semua juga suka banget sama lagunya. Terus kan ini emang lagunya Sukinanda dari AKB48. Nah jadi ubah judul juga jadi #ku sangat suka. Dan respon mereka jujur sangat amat mendukung dan positif ya. Benar-benar. Apalagi kemarin aku lihat udah banyak yang ikutan sing along bahkan. Betul. Pas kita perform mereka udah ikutan sing along, nyanyi bagian refrennya. Terus kayak wow. Tapi Chan-nya udah ada belum sih Chan-nya? Yang kemarin sependengaran itu udah ada belum? Belum ya? Feedback. Orang baru liriknya doang ya liriknya dinyanyiin sih mereka lebih ke sing along kayaknya ya. Karena ya udah hafal liriknya juga kali. Tapi emang lagunya sing along sih. Makanya diputar di Gen FM dong. Yes. Iya. Masuk dong. Keren. Kita sih seneng waktu ngelihat video klipnya tayang, terus nonton behind the scene dengan kota si City of Fremantle ya. Iya, Fremantle. Fremantle itu bagus banget. Dan untungnya kalian berdua bisa naik sepeda ya. Bisa kita bisa naik sepeda. Jadi nggak kehilangan free time dari jam 7 pagi kan? Iya. Aku nggak tahu ya kenapa anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa naik sepeda. Anak-anak kayak kita kayak dulu pasti bisa kan naik sepeda. Gue bisa. Tapi mungkin kalau gue cerita dikit ya, gue belajar sepedanya sampai gue nabrak tukang gorengan. Itu. Tapi habis itu langsung bisa kan naik sepeda. Tapi keluarga gue ganti gorengan tuh karena minyaknya sampai tumpah. Iya. Nah sepanjang di Perth berarti free time-nya ngapain aja kalian berdua? Ngapain kita jalan-jalan, belanja. Belanja apa aja? Banyak belanja. Belanja skincare, makeup, barang-barang perempuan tentu saja. Oh, gitu ya. Lebih kalap waktu kalian ke Jepang belanjanya apa pas di Perth juga kalap belanjanya? Kalau belanja sih Jepang ya. Jepang ya. Tentu Jepang. Karena si Perth juga kotanya nggak terlalu rame ya. Iya. Kota. Dan mereka tuh store-nya udah tutup jam 6 sore. Iya benar. Jadi Eropa lifestyle. Iya sih. Sama, bukan gua juga banget itu mah. Tapi gimana kita balik lagi ke Desember kemarin ya. Rasanya ditonton 10.000 orang, lu apalagi sebagai kapten di antara teman-teman, gimana Cigre? 10.000 penonton lo kemarin. Apa semuanya lo harus tetap bersikap tenang di antara teman-teman lo, atau sebenarnya gue juga deg-degan lo? Oh iya dong pasti. Pasti banget. Gue ya gitu. Ada pasti kayak gitu. Banget Kak. Kenapa kan? Oh mungkin kemarin tuh bener-bener konser terdeg-degan aku juga selama bertahun-tahun di JKT ya. Oke.
Karena ya itu pertama kapasitasnya gede banget, Indonesia Arena. Terus kita juga salah satu musisi pertama yang konser di Indonesia Arena pokoknya deh kalau nggak salah. Maksudnya musisi Indonesia ya. Kalau sebelumnya kan K-pop kan di situ ya. Memang itu tempatnya bagus sih untuk konser. Bagus banget. Bagus dan mahal sih. Iya. Internasional bro, itu standarnya bro. Dan oke banget lah. Dan karena kapasitas 10.000 penonton, bahkan mungkin kalau dihitung bisa lebih dari 10.000, bisa 11.000 ya kalau nggak salah yang nonton tuh kemarin. Itu yang bikin deg-degan karena orangnya banyak banget. Orangnya banyak banget, dan di konser ini juga aku diberikan tanggung jawab yang lumayan besar juga ya sebagai kapten. Terus juga lagu-lagunya aku juga banyak bawain gitu. Terus di konser ini juga ada dramanya juga. Jadi emang beda banget dari konser-konser sebelumnya. Emang pengen dibikin beda biar lebih spesial gitu di tahun JKT48 yang ke-13. Soalnya berarti mungkin kayak lu deg-degan juga, tapi lu harus meyakinkan member yang lain. Ayo banget, semangat ya. Betul banget. Tapi yang semangatin gue siapa? Benar. Mungkin aku sama Gita udah biasa yang ngerasain itu. Sebenarnya kita juga deg-degan nih. Terus kita harus quick change, ganti baju cepat kan, benar sama Gita. Terus habis itu ya emang kita sebenarnya panik, tapi kita nggak boleh panik dong. Karena kalau kita panik, member anak-anak kita jadi ikutan kan harus kayak lo harus memberikan energi lo ke yang lain kan. Makanya pas di engine, maksudnya pas kita kumpul sebelum perform gitu, sebelum konser doa bareng, aku bilang ya udah kalau ada apa-apa jangan panik ya, karena venue-nya gede banget Kak. Jujur tempat ganti baju tuh jauh banget. Lari-larinya benar-benar crazy. Terus belum harus naik tangga dan turun tangga tuh benar-benar makan waktu yang lama, sedangkan kita harus ganti baju cepet dan satset gitu loh. Jadi menurut aku itu challenge banget, dan aku bilang ke mereka jangan panik. Jangan panik. Percaya sama diri sendiri. Lu pengen bilang ke diri lu sendiri kan sebenarnya kan. Sebenarnya itu message to myself. Iya. Gimana kita? Aku ngelihatnya seneng banget sih justru karena panggungnya kan emang dibuat besar banget kan. Terus panggungnya itu ada apa sih namanya? Ada hidrolik. Ada hidroliknya, bagiannya gitu. Banyak. Iya, terus aku suka banget kalau ada kayak gitu. Benar. Kayak asik banget naik ke hidrolik gitu. Terus sama kemarin tuh yang aku suka banget adalah light stick. Jadi light stick kita sekarang bisa di-connect gitu kan. Jadi warnanya bisa nyesuaiin lagu ya. Diaturin sama kakak staffnya dan nyesuaiin lagu juga. Terus misalnya kita lagi pakai show apa atau seifuku apa warnanya biru, nanti light sticknya biru. Terus aku lihat karena 10.000 orang itu kan banyak banget kan, dan mereka semua mayoritas bawa lightstick itu. Terus jadi kayak wow, warnanya cantik banget sih. Iya. Soalnya point of view dari kalian yang perform tuh beda ya. Kalian ngeliat orang-orang lautan light. Jadi gitu. Produksinya emang segitunya dipikirin lah ya untuk konser kemarin. Jadi makanya tiketnya mahal guys untuk menutupi itu ya. Jadi semuanya harus bagus saat itu kan. Apalagi venue-nya bagus. Karena katanya perwakilannya Coldplay tuh nonton JKT terus terinspirasi ya. Enggak, kebalik. Coldplay begitu dari tahun kapan. Gila, kita yang terinspirasi ya. Balik ya, sorry ya, bercanda. Ini pertanyaan yang sama juga, segitu menegangkannya si event itu. Hari itu kalian sempat makan atau enggak? Makan sih makan. Mesti makan ya. Harus. Nggak bisa itu. Iya, kita juga ingetin member-member jangan lupa makan ya, karena penting banget loh. Onil sih makan nasi padang ya. Onil makan nasi padang. Kalian sebelumnya makan apa? Kita juga kan makan nasi padang. Iya, makan sama. Sama semuanya makan nasi padang. Menunya apa menunya? Ayam bakar juga. Kalau aku apa sih rendang. Oke, jadi di balik keceriaan JKT48 ada nasi padang yang mensupport event tersebut ya guys. Ya. Jadi kalau kamu pengen kita lebih semangat lagi, kirim kita nasi padang juga. Oke, abis itu kita mau ngobrol-ngobrol lagi lagu baru #ku sangat suka, single ke-26 dari JKT48. Abis ini lanjut ngobrol sama Gracia dan juga Gita. Jangan kemana-mana. Get 48. Oke, balik lagi di Gen 98,7 FM. Ada Gita Sekarandarini dan Shania Gracia, JKT48. Lengkap banget nama kita ya. Hello. Kita masuk ke segmen kali ini. Segmennya di mana kita sebenarnya mau klarifikasi dulu ya. Kalau misalnya ini kita research, tapi yang lebih jago adalah tim-tim kita. Betul. Jadi kita mau bilang kalau misalnya kita masuk ke segmen Intipedia. Kita mengintip dari sosial media kalian masing-masing ya. Yang sudah kalian post secara sadar atau mungkin lupa
lupa juga ya. Ini tim kita scroll sampai post kalian yang pertama. Betul. Enggak bercanda. Kita mulai dari Gracia ya. Di X nanti kita cerita soal botol ungu. Aduh. Apakah yang dimaksud dengan botol ungu ini? Jujur sebenarnya cerita ini aku belum ceritain di mana-mana. Jadi eksklusif guys, eksklusif cuma di sini. Kita butuh nih. Ini eksklusif ya. Eksklusif cuma di sini. Gen FM. Oke, kita butuh nih. untuk potongan TikTok kita. Betul. Ini kan berarti momen-momennya lagi NKCTHI itu kayaknya ya. Iya. Bener nggak? Nanti kita cerita tentang hari ini harusnya kan situ kan? Karena sebenarnya tuh aku selalu bawa botol ungu aku kemana-mana kan, setiap event. Tumbler. Nah mereka semua tuh udah hafal banget lah. Terus belakangan ini aku tuh udah nggak pernah bawa lagi. Terus mereka tanya kan, kenapa mana botol ungu Gracia gitu kan? Ternyata. Nah aku makanya nge-tweet itu di X. Nanti kita cerita ya. Tapi sampai sekarang belum cerita-cerita. Ini dia. Kameranya ini dia. Kamera di sini atau di sini silakan. Iya silakan di situ. Apa yang terjadi dengan botol ungunya Gracia? Oke guys, jadi gini sedih banget. Jadi ceritanya gini, waktu itu kan bulan November tahun lalu aku tuh ke London kan sama beberapa member untuk campaign sama brand juga di sana. Dan nonton bola kan. Masa bola? Liga Inggris. Si bola banget tuh London tuh. Terus habis itu aku bawa tuh botol ungu aku, emang selalu aku bawa kemana-mana. Terus waktu itu kan flightnya tuh ada yang transit dulu kan di Dubai. Di Dubai. Terus untuk connecting flight lagi ke London. Ini baru mau pergi nih berarti? Pas baru pergi. Dan di Dubai beli Dubai coklat. Enggak. Iya. Beli. Beli buat member. Iya. Bukan yang isinya bihun, nggak usah lanjut. Enggak lah. Terus dari Dubai coklat ya, karena belinya di Dubai. Benar. Terus di Dubai. Jadi pas sampai Dubai, turun pesawat, terus mau nungguin flight selanjutnya kan, baru ingat, iya botol minum kayaknya ketinggalan di pesawat deh. Pesawat dari Jakarta ke Dubai-nya. Jakarta ke Dubai, iya. Terus sekarang hilang. Terus sebenarnya udah berusaha buat mencari tapi ternyata susah, kayak harus pakai aplikasi gitu loh. Iya. Kan aku naik Emirates ya kemarin. Iya. Harus apa namanya? Di trace gitu ya. Iya, terus harus ngisi banyak banget form gitu-gitu. Iya. Terus kayak gimana ya Kak? Aduh kayak susah deh. Udahlah ikhlasin aja gitu. Bukan harganya tapi memorinya ya. Nah kita udah ngubungin pihak maskapainya, jadi sekarang kita nggak ada ya. Kebetulan di telepon udah ada perwakilan dari Emirates. Nggak ada. Oh begitu. Tapi udah ada pengganti tumblernya belum sekarang? Udah. Harus warna ungu juga atau enggak? Bukan warna ungu lagi. Bukan. Beda. Jadi nanti kalau hilang lagi, nanti kita cerita tentang botol warna berikutnya. Itu ya. Jadi clear ya cerita si botol ungu itu hilang di sebuah maskapai. Iya, ketinggalan. Maaf banget. Kalau ada yang menemukan langsung taruh nomor di sini ya. Nanti langsung nggak usah. Tapi sepanjang perjalanan pergi kepikiran sih lumayan tuh ya. Sampai sekarang masih kepikiran. Sampai sekarang masih kepikiran. Iya. Karena lumayan sayang juga ya. Biasanya tuh emang botol itu emang sering ketinggalan jujur. Fun fact, itu botol sering ketinggalan tapi selalu balik ke aku. Karena kayak dia manggil-manggil deh. Iya. Cuma kalau sekarang kayak jaraknya jauh ya. Terlalu jauh. Nih berikutnya Intipedia kita ke Gita. Gita katanya member tergercep 2024. Boleh tolong jelaskan tergercep dalam segi apa? Iya, segercep apa emang lu Gita? Segercep apa? Oh sebenarnya itu waktu itu kayak awards apa ya, hitungannya buat seru-seruan aja. Jadi kakak staff yang buat, staff. Oh yang akhir tahun ya? Iya, stage manager. Jadi kan mereka yang biasa bantuin kita di backstage, bantuin ngeliat kita, bantuin segala hal yang ada di backstage dan untuk di stage keperluan gitu manggung kan. Ya. Nah, biasanya kalau teater kan rutin, setiap minggu ada. Nah, kalau teater tuh ganti baju. Jadi tuh setiap ada beberapa lagu kita ganti baju, setiap berapa lagu kita ganti baju, terus kayak harus bolak-balik ambil mic lagi kan. Nah aku tuh biasanya ganti baju secepat itu. Jadi kayak di saat anak-anak lain belum selesai ganti baju, aku tuh udah selesai gitu kayak. Aku udah selesai, aku udah rapi, udah pegang mic, terus kakaknya kayak wah cepet banget. Cepet banget. Cepetnya dalam sisi itu. Dalam sisi baju ya. Sisi kayak siap-siap. Kalau misalnya mau mulai perform kan kita juga ada kayak engine berdoa bareng gitu. Biasanya aku juga udah rapi kalau kayak gitu. Jadi kayak begitu. Waktu di Perth kemarin bangun tercepat juga nggak? Coba Gracia, menurut di antara roommate berempat. Iya. Salah satu ya. Iya. Kita bangunnya cepet.
Emang lu bangun pagi terus atau gimana? Enggak, kalau aku siap-siap. Aku biasanya kalau gitu kayak aku udah memperkirakan waktunya. Oh harus segini. Jadi kayak jadi sesuai dengan apa yang aku perkirakan. Berarti gitu. kita tuh tipe kali yang teman kalau janjian dia selalu datang duluan tuh. Selalu tepat waktu. Kecepatan malah. Kalau di JKT harus selalu tepat waktu. Tapi kalau biasanya kalau sama temen ya santai. Oh enggak. Santai. Berarti untuk hal-hal pekerjaan doang Iya, ya. profesional. Tapi untuk hal kayak lo makan gitu-gitu lo cepet juga nggak? Enggak sih. Enggak. Oke, kita punya mie instan. Ya, kita akan coba adu dengan Tan Boy Kun ya. Beda. Oke gitu ya. Sedangkan Gracia ini member tersweethearted dari staff. Itu kenapa lu sampai dapat gelar tersebut? Ada sound efeknya. Cuma kalau dua laki brewokan kayak kita yang ngomong agak nggak enak. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih Kak kenapa. Mungkin karena aku itu kan kalau awards yang itu dari staff. Mungkin karena aku dekat sama semua staff JKT48 juga sih. Mau staff backstage atau staff semua yang bantuin kita, aku dekat sama mereka. Jadi kalau ditanya kenapa ya mungkin yang bisa jawab mereka sih. Karena mereka yang pilih kan. Gita setuju nggak Gita? Setuju. Sebenarnya Cigre tuh lebih ke sering inget sama orang-orang gitu, perhatian kayak misalnya kamu udah makan belum, kamu tadi abis ini udah ini belum, rasanya gimana gitu. Mungkin kan kalau anak-anak lain kadang suka lupa ya, jadi kayak lebih ke diri sendiri. Kalau Cigre tuh kayak merhatiin semuanya, mungkin itu. Keren lah. Love language-nya berasa ke semua orang gitu. Iya. Cocok di seksi konsumsi tuh berarti itu. Boleh, bisa. Oke, kita Intipedia dari Gita lagi ya. Ini yang rame adalah speech lo setelah SSK kemarin. Banyak spekulasi dari speech lo itu disiapkan atau spontanitas? Thank you, sorry. Harus keluar, sorry. Spontan dong. 2 kali. Gimana Git? Sebenarnya waktu itu aku paling mikir intinya doang kan, terus sisanya improve di panggung sama coba sampein apa yang aku sampein. Cuman waktu itu tuh konteksnya adalah aku lagi nyampein tentang JKT kan. Jadi aku nyampein misalnya ya dukung terus hashtag ku sangat suka dan aku Gita. Maksudnya aku Gita itu karena aku juga bagian dari JKT. Mungkin kayak orang-orang kayak salah pahamnya di situ kan. Kalau misalnya aku panjangin itu maksudnya dukung terus singer ke-26 JKT48 hashtag ku sangat suka dan aku member JKT48 Gita sekarang dari itu. Tapi kan karena di atas panggung, karena aku mau nyampein intinya, jadi kayak ya udah intinya kurangkum berarti itu gitu. Jadi orang-orang durasi durasi ya. Paham mungkin. Durasi. Clear aja guys. Paham ya. Clear ya. Udah ya klarifikasinya ya. Cukup ya. Karena siapapun Oshi kalian tolong jaga kita sama-sama gitu. Betul. Sorry, gue sampai tahu begini. Kacau. Berikutnya. Gracia lagi. Ini Gracia katanya baru bisa warnain rambut awal tahun ini. Iya benar. Oh iya. Benar. Kenapa? Nggak tahu ya, selama di JKT48 emang aku dari dulu tuh boleh nggak ya Kak aku warnain cat rambut. Aku selalu izin sama manajemen kan kalau gitu. Tapi selalu belum dibolehin gitu. Nanti aja belum cocok mungkin. Iya, kamu lebih cocok. Iya, kamu lebih cocok rambut hitam alami gitu. Dari dulu bilangnya gitu. Tapi lama-lama kan bosan ya. Iya. Kayak kalau misalnya aku bosan sama rambut aku, biasanya aku potong, pendekin atau panjangin lagi. Itu udah biasa kan. Nah pas banget single hashtag ku sangat suka ini mau rilis, terus aku izin juga tuh ke manajemen. Boleh gak aku cat rambut di buat syuting single ini gitu. Terus katanya ya udah boleh, tapi jangan terlalu terang, nggak boleh keterangan. Jadi harus padahal mau pirang tadi, Dengar ombre. Jadi warna rambut lo waktu di salon requestnya warna apa ini? Requestnya sih sebenarnya tetap dark, tapi ada burgundy dikit gitu. Oke. Terus kalau misalnya gini, nanti ada kesempatan boleh cat rambut lagi, pengen warna apa? Aduh, ini ya? Angan-angan aja. Ijo sih. Ijo. Wow, ijo keren kayak sih. Gen FM banget. Ijo gini ya. Kalau lu cat warna ijo, kita puterin 1 jam JKT semua. Segitunya. Pengorbanan. Iya. Tapi gue sih pengen nanya juga ya, kan kita nonton video klip, nonton behind the scene. Kalau Fanny rambut pendek itu asli atau enggak sih?
Asli. Itu asli. Berarti dipotong pendek waktu di MV-nya itu. Potong pendek, sebelumnya kan rambutnya panjang banget. Iya. Iya, makanya. Waktu datang ke sini panjang. Panjang lah, waktu di behind the scene juga masih panjang soalnya. Itu sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat. Berarti baru dipotong pas berangkat. Pas sebelum berangkatnya. Oh gitu. Soalnya nempel banget sama topinya. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Itu ada adegan retake karena topinya jatuh gak sih? Selama adegan dance? Enggak ya? Topinya Karena kan geraknya gitu banget tuh. Nggak pernah jatuh kok. Nggak pernah jatuh. Bagus juga ya topinya ya. Jujur, kayaknya ada double tip ya. Canda. Gue penasaran di situ. Topinya bagus juga nih, nggak jatuh-jatuh. Anginnya kencang banget ya kita lihat ya. Lo ada adegan yang di 2 tempat kan yang dance kan, yang di pinggir danau sama di City Hall, bener? Iya bener. Hafal gue. Dan nggak pernah jatuh dengan adegan seatraktif itu gitu. Keren. Karena topinya udah didesain pas sama pala pas gitu. sama kepalanya Feni dan dijepit juga sama kakak Herdu. Klip gitu ya. Ada klipnya. Jadi, itu rahasianya ya. Jadi make sure buat biar nggak terbang atau nggak jatuh. Oke, nanti gua akan pakai gitu ketika naik ojol ya. Iya. Oke, terakhir kita Intipedianya Gita. Iya. Emang lu sesuka itu sama Upin Ipin? Sampai bikin parodi Mail naik sepeda di Australia. Gila. Sampai sepedanya dikasih nama Mail gitu. Itu alam bawah sadar loh pasti dong. Canda Kak. Enggak, jadi tapi daripada aku ada member yang lebih suka lagi sama Upin Ipin. Oke. Ya itu. Mute. Nanti kita klarifikasi pas datang ya. Iya, lebih kayak Kak, kan si Upin Ipin ada episode yang baru ini, ada yang itu. Kalau aku kan update. Dia paling update soal Upin Ipin, terus aku kayak sering denger kan dari dia. Jadi kayak ngikutin juga karena dia ngikutin. Jadi karena si Mute sering cerita, alam bawah sadar lu Upin Ipin tercetuslah nama Mail sebagai nama sepeda lu. Oh gitu guys. Nah, tapi lucu banget tau. Mereka aja jauh-jauh ke Perth nontonin sama Upin Ipin. Ada nontonnya juga sama Nonton Upin Ipin di kamar. Wah gila sih. Gila. Iya tau. Orang waktu senggang mumpung di sana gitu kan. Mumpung nyari apa ya tempat yang bagus. Enggak, Upin Ipin tetap. Upin Ipin. Itu bocoran ya. Berarti roommate lo kalian berdua, terus 2 lagi Freya sama Mute. Freya sama Mute. Nanti kita akan coba cross check kelakuan-kelakuan roommate ya. Karena di sini kemarin 4 member sudah agak berselisih ya. Iya benar. Masa kemarin ada fitnah-fitnahan. Ada yang bilang paling berantakan, ada yang ini. Nanti kita akan coba cross check soal pembagian kamar di Australia juga Sobat Gen. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. Di Gen 48. Kita balik lagi di Gen FM, masih ada Gita dan Gracia JKT48. Hai. Masih ngobrolin perjalanan single ke-26 JKT48 juga, hashtagku sangat suka. Dimana di Australia itu pembagian kamar tuh karena ada 12, jadi ada 3 kamar masing-masing berempat ya. Iya. Bener kan? Minggu lalu kita udah nanya ke Lulu, Onil, Lia sama Marsha ya. Iya, Lulu sama Onil bilang katanya Marsha tuh berantakan. Iya. Atau enggak gini, makanan, suka buka makanan nggak dimakan. Makanan kayak beli snack, buka dikit taruh, habis coba yang lain. Tapi kan kalau Lia sama Onil sampai ada konflik ya di blog, sampai ngeblok ya. Betul, karena ngeselin. Tapi kalau Marsha ngakunya ya, tapi kan kalian cobain juga makanan-makananku gitu. Iya, benar. Tapi kalian tahu nggak kenapa Perth itu kotanya sepi? Jujur, ayo. Tahu nggak kenapa Perth kotanya sepi? Karena dia pelabuhan. Bukan. Salah. Karena Tiger ya ini. Loh, emang kalian nggak tahu? Karena introvert. Itu dari Onil. Sorry ya. Tapi kadang-kadang kota Perth itu juga rame. Tahu nggak kalian kenapa? Kenapa tuh? Karena ekstrovert. Itu dia. Itu dari Patra Gumala. Itu gue nambahin ya. Nambahin Onil aja. Support ya. Nah kalau di kamar kalian apa yang terjadi? Siapa yang paling bangun pertama selalu di antara berempat? Jadi tuh kan kita berempat, satu kamar tuh ada living roomnya. Iya, betul. Tapi ada 2 kamar juga sebenarnya dalamnya. Kalian berdua? Aku sama Freya, gitu, sama Freya. Mute. Gitu. Terus kalau bangun pertama tuh sebenarnya tergantung jadwal sih, karena kita jadwalnya beda-beda juga Kak. Oh gitu. Iya, kadang-kadang yang tag duluan Gita atau Mute atau Freya, tapi kadang-kadang aku duluan juga. Oh, call sheet itu beda-beda. Call sheetnya beda-beda. Tergantung callingan aja. Iya. Ada yang sama kejadian rajin beli makanan tapi nggak dihabisin?
Oh, kita semua selalu beli makanan ya. Kita apalagi kita selalu, ya. Kita suka banget beli cemilan. Cemilannya apa yang asin-asin apa yang manis-manis? Dua-duanya kita. Di sana kita cobain. Martabak telur juga ada. Tapi sama, begitu nyobain terus udah cukup terus tinggal gitu-gitu juga enggak ya gitu. Kita semua sekamar kayak gitu. Karena kan misalnya kita buka ya udah kita bagi-bagi. Saling nyoba ya. Semuanya harus coba apa yang kita sharing. punya. Iya, kalau di rumah kita kan kamar. kita tuh jadi ya udah satu meja makan bareng-bareng nih berempat. Ya udah saling nyobain. Tadi aku beli ini ya udah semuanya makan bareng sambil nonton juga. Iya kan? Kita sering nonton. Sambil nonton Upin Ipin nggak dibalik lagi. Tapi sepanjang syuting kan gue juga lihat behind the scene ya. Tuh kalian dari pagi ketemu malam terus pagi lagi. Paling pagi jam berapa sih kalian? Terus katanya dari pagi banget udah make up, bener kayak gitu? Iya. Paling pagi jam berapa? Ada adegan jam 3 ya. Ada adegan lo make up setengah jadi udah naik bus tuh, ada tuh di behind the scene. Iya Kak, itu baru kan? setengah jadi. Bener kan? Itu yang baru tayang ya? aja ya. Karena nonton behind the scene ada kayak kayaknya baru apa istilahnya ya? Ini Baru sorry ini base make up. baru base make up. Benar. Belum jadi udah harus naik bus. Itu emang mulai make up jam berapa? Kita tuh make up dari jam 3 biasanya. Subuh. Jam 3 subuh. Buset. Callingan tuh jam berapa? Paling pagi. Yang day one. Biasa emang start makeup jam segituan sih. Selalu setiap hari jam 3. Iya, karena kita ngejar matahari kan. Oh iya, kita benar. kalau udah gelap kita nggak bisa shoot Dan lagi. sunsetnya cepet ya kalau di sana ya mereka? Enggak sih, Enggak lama. Jam 7. Lama. Oh jam 7. Jam 7 jam 8. Waktu kalian take tuh panjang sebenarnya seharian itu ya. Tapi kan emang karena yang harus di take juga scene-nya banyak. Banyak kan story sih. Iya. Hari kedua dance. Oke. Jadinya emang kita selalu ngejar dari pagi banget biar kita udah ready aja dari pagi. Karena di sana tuh kalau nggak salah jam 5 tuh udah sunrise. Oh. Jam 5 pagi ya. Oke. Udah sunrise jam udah 5. naik. Jadi mau nggak mau pas sunrise tuh kalian udah harus siap take gitu ya? Gitu nggak? Enggak jam take-nya. On cam-nya jam berapa? On cam-nya jam 7 lah ya. Jam 7 ya. Jam 7. Itu jam 7 udah seterik itu mataharinya. Iya lagi udah Iya kan? Panas ya, panas. Panas banget. Terang banget soalnya kita ngeliat. Tapi kalian kok kayak nggak punya pori-pori, nggak dikeringetan kayak ini gimana sih? Oh karena anginnya enak atau gimana? Adem sih di sana. Anginnya lumayan ada banyak. Cuman emang mataharinya panas banget nih. Kulit kita sampai kebakar waktu itu. Iya jujur. Ada adegan yang lo naik bis city tour tuh, itu kayaknya panas banget tuh. Itu yang kalian duduk di atas itu ya? Iya. Itu kayak kalian lagi disetrap itu kayak ini panas banget. Benar. Itu juga salah jam gak sih ngambilnya kita? Siang-siang kita take-nya Kak, jam makan siang. Jadi pas matahari pas banget di atas. Pas banget di atas dijemur. Keren. Ya di balik senyuman-senyuman itu ada kepala yang panas ya. Tapi nggak apa-apa demi bagus kan. Iya. Tapi gambarnya emang bagus sih dan apa namanya vibe summernya tuh dapet lah ya dengan teman-teman gitu-gitunya ya. Iya. Oke, kita akan masuk ke sesi pertanyaan nih dari Sobat Gen. Udah banyak yang nitip-nitip pertanyaan yang jelas harus kita seleksi ya. Jadi ini kita kasih di kolom komentar @gen987fm. Pertanyaan untuk Gracia dan juga Gita dari hus_Aizam. Ini pertanyaan ke kalian berdua. Momen yang paling berkesan saat syuting MV ku sangat suka. Apa? Kalau aku itu sih yang hari terakhir yang benar-benar kita ngeliat sunset terus duduk di pinggir pantai semuanya kan ada kita ber-12 dan satu kakak koala ya. Kakak koala. Kakak koalanya Patra Gumala. Iya, itu gua pada nanyain gua itu. Gua akuin aja lah gua. Itu amat sangat itu bersahaja banget sih dan kayak itu momennya terharu banget terus kan kita pelukan terus walaupun anginnya dingin banget. Jadi pelukannya semakin erat lagi karena semakin dingin semakin kita butuh penghangatan jadi semakin erat lagi itu. Nggak tahu kayak gitunya efek menggigil apa gara-gara nangis ya antara dua-duanya itu masuk angin ya. Oke, Gracia apa yang paling berkesan? Kalau aku pas scene naik sepeda di pinggir pantai. Oke. Kan ada tuh di MV-nya yang kita naik sepeda bareng-bareng yang menuju ke apa namanya? Biang Lala. Ferris wheel. Iya. Kalau Biang Lala. Biang Lala. Bener Kak. Iya sih bahasa asli. Sorry, saya night market alias pasar malam. Iya, adegan itu ya. Adegan itu seru banget karena itu juga udah sore jadi nggak terlalu panas, terus juga sejuk banget.
Seru naik ini sepeda. Pertanyaan lanjutannya soalnya dari Kim Kiom 05. Gimana perasaan kalian setelah ngelihat Kristi bisa naik sepeda akhirnya? Bangga banget ya guys. Aku terharu banget. Itu waktu itu pernah aku udah lama banget pernah ngajarin dia juga naik sepeda. Sebelum di Perth itu. Udah lama banget Udah lama banget Kak. Udah bertahun-tahun yang lalu. Terus tiba-tiba pas aku lihat dia udah bisa, terus aku pengen nangis. Keren. Daripada Kristi aku kayaknya kayak lebih emosional gitu. Meskipun di behind the scene ada adegan belok jatuh. Ada tuh. Tapi itu hampir setengah hari ya katanya latihan untuk belajar sepeda doang ya. Iya benar. Jadi lo yang paling terharu ya Gita ya. Apalagi kayaknya kalau ngeliat dari video behind the scene kayaknya lo yang paling jago karena bisa naik sepeda satu tangan. Oh iya. Skill. Katanya nggak ke-shoot lo yang cuma wheelie satu ban doang. Gini. Padahal sepedanya keranjang, susah banget tuh. Oke, ini kita nanya. Tadi sepeda dinamain Mail udah dijawab ya. Oke. Kak Gita nyanyiin soundtrack sepeda Mail dong. Wah, ada soundtracknya? Emang ada? Yang teng yang itu Kak. Oh, itu udah nggak usah dinyanyiin ya. Berikutnya ini pertanyaan agak flashback dikit nih. Oke. Kalau kalian ini dari Syakira Zahra, apa yang kalian ingat pas pertama kali audisi? Masih diingat sampai sekarang? Flashback moment nih, satu aja. Audisi tuh waktu itu kan sebenarnya ada beberapa tahap ya. Audisi JKT48 itu dari interview, terus audisi 1, 2 sampai audisi akhir. Nah, aku inget audisi terakhir tuh audisinya nyanyi pokoknya. Nyanyi apa waktu itu? Aku nyanyi lagunya Taylor Swift. Aku suka Taylor Swift. Aku nyanyi lagunya judulnya Sweeter Than Fiction. Terus iya sebenarnya aku nggak nyangka sih aku dipilih jadi member JKT saat itu, karena ya mungkin sebelumnya aku emang tidak ada skill bernyanyi dan sebagainya atau dance juga pun gitu. Jadi pas dipilih kamu masuk Shania Gracia dibacain namanya, aku langsung kayak wow, bersyukur. Gita. Aku mungkin pas hari terakhir ya. Jadi aku nggak nyangka kalau misalnya abis keterima itu langsung dibawa ke teater terus dikenalin ke fans JKT48. Jadi benar-benar hari itu namanya dipanggil, hari itu juga langsung dibawa ke teater buat dikenalin. Waktu itu aku kalau nggak salah event Halloween ya aku ya. Halloween ya. Pokoknya ada event di teater terus aku dikenalin di situ langsung banget, bener-bener langsung banget. Abis namanya disebut langsung dibawa ke teater kayak oh seperti ini jalan ceritanya. Oke gini. Dan akhirnya terbiasa deh ya kan. Oke. Iya. Berarti di JKT itu udah terbiasa dengan kejutan-kejutan hari ini besoknya langsung ini dengan jadwal tuh udah mulai terbiasa ya. Surprise ya. Surprise ya. Gokil. Baru dapat senbatsu langsung dikasih oke kita ke Perth itu kan juga surprise kan. Malamnya itu juga kan. Langsung disuruh tanda tangan ya kata Silia, tanda tangan buat visa. Iya benar. Keren. Oke, abis ini kita lanjut lagi ngobrolin seputar proses syuting musik videonya JKT48 di Perth ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. Bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gen 48.